Buat kamu yang ingin mencapai tujuan finansial di tahun 2026, tentu perlu mempersiapkan fondasi yang baik. Dan dengan fondasi yang baik, kita bisa mencapai tujuan keuangan jangka panjang termasuk financial freedom atau bebas finansial. Dan ini bisa tercapai kalau kita memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, bebas hutang, nggak punya pinjol, nggak punya hutang kartu kredit, dan KPR juga sudah lunas. Lalu yang kedua, ada passive income. Harapannya di masa kita bekerja sekarang, kita bisa mengumpulkan aset yang cukup, sehingga nantinya aset tersebut bisa menghasilkan dividen dan juga cash flow yang cukup untuk menutupi kebutuhan bulanan dan nggak perlu ambil dari tabungan. Dan definisi ketiga, orang dikatakan financial freedom adalah punya proteksi. Yang mana kalau amit-amit ada kejadian darurat, kita nggak perlu mencairkan tabungan karena sudah punya asuransi. Dan buat kamu yang menjadikan financial freedom sebagai salah satu tujuan keuangan di masa depan, coba komen di bawah. Dan pada hari ini, aku akan ajarkan prinsip yang aku pelajari sebagai seorang CFP profesional yang mana mengeluarkan biaya 15 juta dan ada tambahan 3 juta per 2 tahun. Dan tenang aja, aku nggak pungut biaya apapun. Aku akan ajarkan kepada kamu secara gratis. Nah, prinsip yang pertama adalah memastikan arus kas kita tiap bulan atau tiap tahun itu hijau. Nah, apa sih yang dimaksud dengan arus kas? Gampangnya itu adalah uang gaji yang masuk, penghasilan yang masuk. Kalau dikurangi dengan pengeluaran tiap bulan, maka itu masih ada net positif tanpa perlu mengambil utang. Dan ini jangan dikira-kira, ini aku akan share template yang kau bisa download pakai link yang ada di bawah secara gratis. Oke, ini adalah template-nya. Jadi, pertama-tama kita perlu menghitung kas masuk tiap tahun. Kenapa tiap tahun? Karena bisa jadi kita itu bulanannya minus, tapi di beberapa kantor kan kita tahu kita ada bonus karena bekerja sebagai sales, bekerja sebagai PNS, TNI Polri, atau mungkin di BUMN. Nah, itu kita tambahkan komponen bonusnya yang tiap tahun tadi masuk. Sebagai contoh, kalau di sini itu aku gajian 9.500.000 dikali 12, artinya tiap tahun aku punya gaji itu 114 juta. Ditambah uang THR dan juga cuti 28.500.000, ditambah bonus dan lain-lain, dan kita bisa isikan sesuai dengan keuangan masing-masing, di mana aku pribadi ada total kas masuk tiap tahun 147 juta. Wah, besar amat bang. Jadi menurutmu ini gaji kecil atau gaji besar? Coba komen ya. Oke, itu intermezzo aja dan sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting kita sesuaikan dengan keadaan masing-masing dan pada akhir tahun kita harapkan itu semua hijau. Nah, makanya kita perlu cari komponen yang berikutnya. Berapa nih arus kas yang keluar dan aku pribadi menggunakan prinsip yang namanya rumah. Jadi, untuk rumah, R yang pertama adalah rumah tinggal, dan karena aku cicil KPR sekitar 4 juta per bulan, maka dikali 12, 48 juta. Lalu ada utilitas seperti air, listrik, dan juga internet, tiap bulan ngabisin 500.000, setahun 6 juta. Makanan konsumsi sebulan 3 juta, setahun 36 juta. Angkutan kendaraan ini untuk transportasi, bensin, dan lain-lain 500.000 per bulan, setahun 6 juta. Lalu yang terakhir adalah hutang. Hutang bisa kartu kredit, kendaraan, pinjaman daring, atau pindar yang jadi klasifikasi baru untuk pinjol yang legal dan resmi OJK. Itu adalah pengeluaran tetap, dan pengeluaran yang variabel atau tidak tetap adalah seperti zakat, entertainment, dan asuransi tambahan. Di sini aku menghitung ternyata tiap tahun aku keluar 132 juta dan pada akhir tahun aku bisa menambahkan hartaku sebanyak 15 juta. Artinya di sini aku punya keuangan yang sehat.
Dan yang berbahaya kalau aku punya cicilan pinjaman daring itu 48 juta yang menyebabkan arus kas itu merah atau minus 21 juta. Nah, ini berbahaya teman-teman. Jadi, pastikan kamu ketika menghitung itu hijau dan jangan sampai merah. Dan seperti tadi yang aku sampaikan, template ini bisa kamu download di link yang ada di deskripsi dan kamu bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Nah, di video berikutnya kita akan bahas tentang yang namanya itu balance sheet atau menghitung kekayaan pribadi. Makanya jangan lupa dan jangan ketinggalan untuk update informasi keuangan terbaru dari channel Andre Tuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!